Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih sempat hadir di sekolah kita, yaitu di SDN Negeri Kecil Lembong, dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan. Kebetulan pada hari ini ada 3 kegiatan yang sempat kita laksanakan, dan yang pertama sudah, yaitu masalah PPG-nya Ibu Fitri. Kemudian agenda yang kedua yaitu masalah calon guru penggerak. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang masih yang saya banggakan, Bapak Komite SD Negeri Kecil Lembong yang saya hormati dan banggakan, serta Ibu calon guru penggerak Ibu Yusriani. Tentu kita ketahui bersama bagaimana atensi kita semua membantu beliau sehingga mampu pada detik ini sudah melewati pertengahan jalan. Ya, pendidikannya insya Allah bulan Desember 19-21 Desember lauta terakhir untuk paling hasil. Jadi mulai bulan Juni ya pernah jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak pendamping saya selaku calon guru penggerak, Tabe Bapak Komite, dan rekan-rekan pendidik yang saya harapkan bagaimana kita untuk maju ke depannya, insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah walaupun mendung kita masih sempat hadir di sekolah tercinta kita ini guna melakukan kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik. Selawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita, memberikan kita suri teladan dari alam jahiliyah sampai pada zaman sekarang ini, di mana kita dituntut dapatkan selama pendidikan calon penggerak. Terkait dengan pendampingan kedua ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi tentang bagaimana visi kita di sekolah. Nah, dalam modul ini kami belajar tentang visi guru penggerak terdapat dalam modul 1.3. Nah, berkaitan dengan visi di sekolah, saya sendiri sebagai calon guru penggerak belajar tentang kegiatan ini. Saya sendiri yang merumuskan visi saya sebagai guru penggerak, apakah sudah berkaitan dengan apa yang visi yang ada di sekolah kita. Tadi kita sudah lihat bahwa visi kita di sekolah, visi kita di sekolah yakni terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, kemudian berkarakter berlandaskan intak dan peduli lingkungan. Ya, sesuai dengan yang saya mencoba belajar sesuai dengan tuntutan modul, bagaimana kita merancang visi anak-anak kita ke depan. Nah, sesuai dengan visi yang saya buat adalah bagaimana saya menuntun anak-anak untuk bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling utama saya ambil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak-anak dituntut
untuk bisa memiliki karakter yang baik. Kenapa saya ambil dua ini? Karena saya pahami pemahaman saya sendiri bahwa berkaitan dengan bagaimana meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, erat kaitannya akan muncul bagaimana karakternya seorang pendidik. Nah, dari profil Pancasila itu saya ambil dua. Nah, tapi sedikit ada sedikit tayangan. Ini adalah tugas kami. Yang pertama, mulai dari diri. Bagaimana kita memodifikasikan suatu aplikasi untuk merancang kita membuat PC. Nah, sedikit saya jelaskan Pak. Tapi artinya PC sebagai seorang guru. Ya, PC adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun yakin akan terwujud di masa depan. Ya. PC ibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu untuk mencapai tujuan. Ya. Imajiku bagaimana murid di masa depan. Ya. Artinya saya di sini sebagai calon penggerak, bagaimana imaji saya anak-anak ke depan. Ya. Seorang pemimpin atau guru lah. Saya sendiri sebagai guru penggerak. Bagaimana muridku nanti akan menjadi pemimpin masa depan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita itu sebagai pendidik dituntut untuk bagaimana mendidik anak sesuai dengan zamannya. Ya, kemudian terkait dengan bagaimana meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya saya munculkan ambil kemarin dokumentasi salah satu siswa kita bagaimana meningkatkan iman dan takwa terhadap anak-anak, terutama yang biasa saya selalu sampaikan kepada anak-anak, bagaimana kita menjalankan ibadah sholat secara baik dan maksimal. Tapi Pak Ustaz, itu yang paling saya tekankan kepada anak-anak sebelum kita bagaimana kepada siswa saya tekankan sedikit demi sedikit bagaimana anak-anak melaksanakan salat kewajibannya Pak. Itu yang paling saya harapkan. Kemudian muridku akan menjadi seorang yang mencintai budaya lokalnya maupun nasional sesuai dengan kepribadian bangsa. Iya. Ya. Ya. Muridku bagaimana nanti bisa menjadi seorang yang mampu berteknologi dengan mengembangkan kemampuan IT-nya Pak. Seperti yang sekarang kita sebagai pendidik kita dituntut untuk bagaimana bisa menggunakan IT. Ya, seperti itu. Nah, sekarang imajiku kembali ke sekolah. Ya, saya ingin bagaimana lingkungan kita belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, bagaimana kita sebagai guru harus ramah, kemudian memberikan teladan yang baik kepada anak-anak didik kita, membangun semangat yang tinggi kepada anak-anak, bagaimana kita menuntun serta membimbing siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga apa yang dicita-citakan anak-anak, keselamatannya bisa tercapai dengan setinggi-tingginya sesuai dengan pembelajaran modul 1.1 kami tentang pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana kita menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya sehingga anak-anak mencapai keselamatannya setinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir, seluruh warga dan elemen sekolah saling mendukung. Berkaitan dengan poin yang ketiga, alhamdulillah ada Pak Komite yang menyaksikan tentang apa yang saya impikan ke depan dengan adanya dukungan dari terutama dari Pak Komite, tapi orang tua
sehingga apa yang kami cita-citakan di sekolah bisa terwujud dengan baik. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang saya impikan sesuai dengan apa yang dituntut dalam modul, maka muncullah visi saya sebagai calon penggerak bahwa saya akan menjadi guru yang dapat mewujudkan murid menjadi murid yang berkarakter untuk menuju bagaimana itu yang dikatakan profil pelajar Pancasila yang terdapat ada 6 di dalamnya. Ya. Ya, terima kasih. Itulah yang sempat saya paparkan tentang terkait dengan visi. Kemudian di dalam merumuskan visi ini ada langkah-langkah tertentu yang kita harus lewati. Kita menyusun visi itu tidak sembarang menyusun. Iya. Jadi alhamdulillah saya sebagai alhamdulillah bisa saya katakan orang yang pertama dalam pengalaman calon guru penggerak. Disitulah saya bisa dapat ini kapena sembarang banget di pauju visi. Iya. Ada langkah atau cara yang ada langkah yang harus kita lalui dalam menentukan visi tersebut. Ya, berkaitan dengan apa kami sudah pahami di sini bahwa kita itu mencapai visi itu harus melewati tahapan bagja. Ya, di mana bagja itu adalah kita harus membuat pertanyaan. Ya, jadi apa latih laku paule. Jadi ada di situ langkah-langkah. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama. Ya, saya di sini belajar untuk bercoba bertanya kepada diriku sendiri dan menjawab pada diriku sendiri. Itulah tugas yang ada dalam guru penggerak. Ya, yang pertama di sini apa yang harus saya lakukan pada siswa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan visi yang saya ambil, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang harus saya lakukan dalam mewujudkan siswa saya sehingga bisa berkarakter yang baik. Nah, tindakan saya yaitu bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru-guru, serta pihak luar Komite Tabe berkaitan dengan sekolah tentang peningkatan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saya bagaimana bisa mengarahkan siswa untuk selalu berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Kenapa saya ambil ini? Alhamdulillah kita semua di sini sudah melakukan setiap hari sebelum kita masuk dan sesudah kita tetap melaksanakan doa bersama. Kemudian melaksanakan salat duha masing-masing kelas. Ya, alhamdulillah saya sudah lihat Pak masing-masing kelas melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan BTAKI sudah ada juga diterapkan di sekolah Pak, dan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah Pak sudah dilaksanakan selama masuk sekolah Pak setelah COVID, bisa dikata awal pembelajaran. Alhamdulillah sudah berjalan lancar Pak. Kemudian berupaya menumbuhkan sikap sopan santun terhadap siswa. Ya, itulah pembentukan karakter. Bagaimana kita mengarahkan kepada anak-anak didik kita, bagaimana cara berbicara yang sopan, ya, terutama kepada orang tua dan guru di sekolah. Pembiasaan memberikan salam kepada semua guru yang ada di sekolah apabila kita bertemu. Iya. Kemudian yang sesuai dengan bagja tadi, BA, ya, ambil pelajaran, ya, ambil pelajaran di sini. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan
mengenali kekuatan atau aset apa yang ada di dalamnya. Pertanyaan yang saya coba untuk gali sendiri, apa pengalaman yang pernah dialami guru dalam melakukan kegiatan meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Ya. Karakter yang kedua, apa saja yang dilakukan siswa dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sesuai dengan tindakan dan penyelidikan saya setiap hari, Pak, saya mencoba di sini siswa lebih taat dalam menjalankan sholat 5 waktu dan lancar membaca Al-Quran. Saya ambil di sini, Pak, bagaimana siswa itu bisa menjalankan sholat 5 waktunya di rumah. Ya, alhamdulillah juga, Pak, saya setiap hari Jumat sudah menerapkan bagaimana saya kumpulkan anak-anak untuk selalu mengarahkan anak-anak, mencerahkan anak-anak, jangan sampai sholatnya itu ditinggalkan. Kemudian rutin melaksanakan sholat duha sebelum masuk jam pelajaran, kemudian menghafal surah-surah pendek, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, dan sholat zuhur secara berjamaah. Ya, itu kemudian ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi. Ya, yang diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika perilaku religius telah membudaya di sekolah? Ya, tindakan saya di sini, saya bagaimana melihat anak-anak ya bisa sopan terhadap guru-gurunya yang ada di sekolah, menyalami setiap datang ke sekolah kalau pagi. Kemudian saya ingin melihat antusiasme siswa dalam membiasakan membaca Al-Quran dan berjamaah di sekolah. Kemudian siswa lebih taat beribadah dan giat dalam membaca Al-Quran. Ya. Kemudian bagaimana penjabarannya? Ya, bagja. Ya, kita masuk pada J, penjabarannya atau rencana. Nah, langkah-langkah yang saya tempuh di sini sesuai dengan tuntutan dalam modul, bahwa langkah-langkah yang dilakukan, yang saya akan lakukan agar perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa meningkat dan siswa lebih berkarakter. Kemudian bagaimana pengaturan kegiatan yang menuntun siswa sehingga anak-anak bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap jam pembelajaran. Kemudian tindakan yang saya lakukan di sini adalah dengan memperbaiki sholat. Iya, dengan adanya kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran tentang sholat, mulai dari gerakannya di kelas 2, bacaannya di kelas 3, kemudian penerapannya itu saya lakukan setiap hari Jumat. Bagaimana, apakah anak-anak, saya selalu bertanya kepada anak-anak, ya tidak ada lagi yang tidak melaksanakan sholat. Ya, terus terang Ustaz, terkadang ya. Saya sendiri berat dulu, nanti matong kopi mana menghafal. Ya. Jadi insya Allah ini sebuah visi seperti ibu tadi sudah dijalankan, ya, cuma itu tadi konsistensi dari sebuah program. Biasa itu ini. Sekarang alhamdulillah kepala sekolah kita energi. Tapi kalau nanti ada kepala sekolah ya agak-agak ini ya mundur lagi sama kita. Makanya tadi jadikan budaya sekolah tadi ini yang program-programnya itu yang terakhir, tindakan-tindakannya. Ya, karena mengapa yang menonjol saya lihat dari awal tadi saya masuk dengan datanya komite dan Bapak, kolaborasi kita tinggi. Ya, daya dukung guru-guru tinggi. Ditambah plus komite, apalagi kalau itu karena saya sudah keliling sekolah ya, kan saya juga bahagian besar juga keluarga Anggira aja ini karena saya sudah tahu di Malua
Jadi saya sudah jalan-jalan ala persatu itu sudah, karena saya di Curio, sering bersama sekolah persatu, kemudian di Beraka Lama, kemudian di Anggeraja walaupun 2 tahun tapi sangat berkesan bagi saya di Anggeraja. Bahkan saya punya cita-cita harapan kembali bergabung di Anggeraja di SDIT Sosok, karena kami juga perintisnya di SDIT Sosok. Saya cuma tekankan bahwa iman dan takwa ini sangat penting. Mengapa sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan itu lebih cenderungi bandingkan tidak? Contoh SMP, kalau ada SMP ada sanawiyah seperti Beraka, lebih banyak itu sanawiyah sekolahnya. Ya, di berbagai pesantren orang membayar banyak-banyak demi iman dan takwa anak-anak ini. Ya, tapi kalau itu bisa kita ambil, masukkan dalam internalisasi sekolah kita, insya Allah sekolah kita walaupun sekolah umum, tetapi basis iman takwanya bagus. Ya, apalagi tadi Bapak unggul dari segi ini, ya insya Allah kalau sudah basicnya bagus, insya Allah unggul dari sini, karena karakter memang sulit dibentuk. Ya mungkin itu dari saya sudah cukup bagus tadi, sudah terkoneksi visi sekolah dengan visi ibu. Nah, tinggal tadi cuma itu tadi sekali lagi konsistensi. Kan di mana-mana pusaka lili nih, jadi kepala sekolah itu saja konsistensi teman-teman yang agak ini ya, istilah bahasa agamanya istiqamah. Istiqamah dalam program. Itu yang ada. Ya, istiqamah dalam program seperti menjemput anak-anak kalau pagi. Saya jadwal teman-teman, selesai rapat jam 1 bulan, bagus, rajin. Setelah itu, paling asli, buyar lagi. Nah itu, artinya belum membuat budaya positif. Kalau bahasa ini apa? Best practice. Jadi praktek-praktek baik di sekolah. Tapi sekarang kalau di modus penggerak 1.4 budaya positif sekolah. Lagi terima kasih Pak Komite, terima kasih atas menghadiri undangan daripada rekan salah satu guru penggerak di SD kita ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.